Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Yap, entah pertanyaan teman kos ini bisa disebut lanjutan dari dua video sebelumnya atau tidak, tapi yang jelas dia request untuk dibuatkan apakah Hiruzen Hokage terbaik di Konoha. Kalau melihat dari kacamata shonen dalam kurung remaja, sudah jelas kalau Naruto lah Hokage terbaik di Konoha. Tapi karena Abdikos lulusan ilmu politik dan pemerintahan, Abdikos akan memakai pendekatan seinen dalam kurung dewasa dalam menjawab hal ini. Jadi pertimbangan Abdikos bukan sekedar keberhasilan, tapi psikologi kepemimpinan dan konflik politik yang dihadapi sesuai dengan realitas di kehidupan nyata, alias mengabaikan genre shonen yang terkesan kekanak-kanakan dan dibuat-buat. Yap, apakah Hiruzen merupakan Hokage terbaik di Konoha jika dilihat dari kacamata seinen? Berikut analisisnya, check it bro. Pertama, daftar dosa Hiruzen. Walaupun di video sebelumnya Abdikos menyangkal tuduhan Hiruzen korupsi, tapi bukan berarti Hiruzen tidak luput dari berbagai kesalahan selama menjabat sebagai Hokage. Ada banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan Hiruzen, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Yang paling tampak tentu saja Hiruzen seperti membiarkan Danzo walaupun keduanya jelas-jelas berseberangan, sehingga Hiruzen sering luput saat Danzo membuat semua kekacauan terhadap Konoha. Selain dosa pembiaran terhadap Danzo, Hiruzen juga punya dosa secara tidak langsung yang menginspirasi Orochimaru untuk terobsesi pada keabadian, yaitu saat mengunjungi makam orang tua Orochimaru. Hiruzen menjelaskan tentang makna kulit ular yang berganti sebagai simbol keabadian. Fakta bahwa Orochimaru menemukan kulit ular di makam orang tuanya adalah pertanda bahwa suatu hari nanti Orochimaru akan kembali bertemu dengan orang tuanya di tubuh baru setelah dewasa. Dan ya, perkataan dari gurunya ini malah menjadi doktrin di kehidupan Orochimaru kecil yang mengobsesi dia untuk mendapatkan keabadian dengan menirukan cara ular berganti kulit. Jika ini adalah dosa secara tidak langsung dia terhadap Orochimaru, maka ada dosa secara langsung, yaitu Hiruzen, seperti membiarkan mantan muridnya tersebut kabur hidup-hidup saat Orochimaru jelas-jelas kegap melakukan kejahatan. Yang lebih menjijikkan adalah Hiruzen memakai hasil penelitian Orochimaru, yaitu Yamato, untuk kepentingan desa Konoha. Selain Danzo dan muridnya, Hiruzen juga punya dosa terhadap ayah Kakashi, di mana Hiruzen seperti membiarkan Sakumo Hatake dibully dengan ekstrim sehingga tidak kuat secara mental dan bunuh diri. Padahal Sakumo termasuk salah satu ninja paling berbakat di Konoha yang namanya terkenal di seluruh penjuru dunia sebagai taring putih Konoha. Entah ini dosa Hiruzen atau bukan, di masa kepemimpinannya ada seorang Anbu bernama Mukai Kohinata, yang mana Mukai terpaksa menjual informasi Konoha ke Kirigakure untuk biaya pengobatan anaknya. Itu berarti ada dua kemungkinan, yaitu gaji dia sebagai Anbu sangat sedikit sehingga kurang untuk mengobati anaknya, atau biaya pengobatan anaknya sangat besar sehingga gaji Mukai tidak cukup untuk biaya pengobatannya. Ini menunjukkan kalau sistem keuangan di desa Konoha masih lemah karena tidak ada yang namanya asuransi kesehatan. Dosa Hiruzen di akhir kepemimpinannya adalah membiarkan anak-anak maju di garis depan pertempuran dunia ninja ketiga. Meskipun saat itu Kakashi sudah berstatus Jonin, sementara Rin dan Obito berstatus Chunin, tapi tetap saja mereka masih anak-anak, sehingga hal ini menyebabkan tim Minato hancur. Rin tewas dengan terpaksa di tangan Kakashi, dan Obito yang disangka mati pada akhirnya berubah menjadi jahat. Yap, jika dua Jonin dan dua Chunin saja bisa hancur lebur seperti ini, Abdikos tidak bisa membayangkan anak-anak yang dikirim ke medan pertempuran tapi masih berstatus Genin atau bahkan masih berstatus ninja akademi. Di periode kedua sebagai Hokage, Hiruzen punya dosa, yaitu membiarkan klan Uchiha didiskriminasi Danzo, yang mana hal ini membuat para Uchiha mendendam pada Konoha dan berniat melancarkan perang sipil, sehingga Itachi dimanfaatkan Danzo untuk membantai seluruh Uchiha. Yap, dengan dosa sebanyak itu, apakah Hiruzen layak disebut sebagai Hokage terbaik di Konoha? Jika mengacu pada komik Naruto yang bergenre shonen, tidak ada kelayakan bagi Hiruzen disebut sebagai Hokage terbaik. Tapi ya, entah kenapa setelah cukup dewasa, Abdikos jadi tergila-gila dengan cerita Naruto kecil. Jika diselami lebih dalam, ternyata konflik politik sebelum Naruto Shippuden sangat jauh dari genre shonen. Bahkan beberapa adegan benar-benar dibuat gore tanpa sensor, layaknya manga seinen. Dari sini kita masuk ke pembahasan yang lebih dewasa. Kedua, realita kepemimpinan Hiruzen. Yap, salah satu alasan kenapa Abdikos tiba-tiba jadi tergila-gila pada series Naruto kecil adalah karena series ini
ditulis saat Kishimoto masih jenius dalam menulis cerita dan pertarungan. Jadi tidak hanya sekedar adu blast dan plot armor malas layaknya reinkarnasi Indra dan Ashura. Yap, di Naruto kecil ini Kishimoto mengandalkan konflik politik ninja yang sesungguhnya, termasuk pertarungan masih mengandalkan teknik, bukan adu serangan blast. Dan kebetulan sekali Hiruzen menjadi Hokage di hampir keseluruhan series Naruto kecil sebelum akhirnya digantikan Tsunade, di mana Naruto merantau untuk latihan bersama Jiraiya. Dari sini Abdikos akan coba jelaskan kepemimpinan Hiruzen dengan pendekatan realitas kehidupan yang lebih dewasa. Pertama-tama Hiruzen lahir dari klan Sarutobi saat era Warring State, lebih tepatnya 88 tahun sebelum timeline tamatnya series Naruto. Sebagai perbandingan, Madara lahir 108 tahun yang lalu, yang itu artinya Hiruzen lahir saat Madara masih berusia 20 tahunan. Dan seperti yang kita tahu, di usia tersebut klan Uchiha dan klan Senju masih mendominasi klan-klan di era Warring State. Sehingga di usia 6 tahun, Hiruzen menyaksikan puncak pertarungan antara klan Uchiha dan klan Senju yang mengakibatkan Izuna terbunuh, dan akhirnya perdamaian tercipta berkat Madara yang mau beraliansi dengan Hashirama untuk mendirikan desa shinobi pertama, yaitu Konoha. Jika melihat dari usia, Hiruzen agak mirip Itachi, yaitu masa balitanya melihat kengerian perang antar klan. Bahkan secara spesifik, Hiruzen sudah berada di puncak perang antara klan shinobi tersebut. Setelah terbentuk Konoha, klan Sarutobi kurang diperhitungkan karena mereka bukan klan bangsawan layaknya Uchiha, Aburame, Akimichi, dan Hyuga. Jadi ya, bergabungnya klan Sarutobi dalam pendirian Konoha kemungkinan perannya hampir sama seperti klan Nara dan klan Yamanaka, yaitu sebagai pelengkap kependudukan, alias klan-klan kecil ini tidak banyak memberikan sumbangsi layaknya klan bangsawan. Setelah terbentuknya Konoha, Tobirama menciptakan undang-undang dasar shinobi termasuk kurikulum seperti akademi, Genin, Chunin, dan Jonin. Dari sini Hiruzen yang saat itu berusia 8 tahun dididik langsung oleh Hashirama dan Tobirama, yang mana hal ini akan membentuk kepribadian Hiruzen yang seperti gabungan dari Hashirama dan Tobirama, yaitu kasih sayang yang cenderung lembek dan disiplin tinggi yang cenderung diktator. Hal ini juga berlaku bagi Homura dan Koharu karena keduanya satu tim dengan Hiruzen di bawah kepemimpinan Tobirama. Tapi ya, Koharu dan Homura lebih condong ke Tobirama alias sedikit mewarisi kasih sayang lembek dari Hashirama. 5 tahun kemudian, yakni di usia 13 tahun, Hiruzen menyaksikan perpecahan di tubuh pendiri Konoha, di mana Madara meninggalkan Konoha dan akhirnya menantang kembali Hashirama setelah mendapatkan Kyuubi. Dari sini Madara dikalahkan dan dianggap telah mati. Perdamaian pun kembali tercipta, namun tidak berselang lama meletus Perang Dunia Ninja pertama setelah beberapa desa shinobi mengirimkan pembunuh bayaran untuk menghabisi Hashirama. Perang ini berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, di mana di awal perang Hashirama meninggal dan jabatan Hokage diteruskan pada Tobirama. Perang terus berlanjut hingga di akhir perang, Hiruzen yang saat itu terpojok bersama Tobirama dan rekan-rekannya ditunjuk langsung oleh Tobirama sebagai Hokage ketiga untuk menggantikannya. Jika mengacu pada timeline, kemungkinan besar Hiruzen saat itu masih berusia antara 17 sampai 18 tahun. Jadi ya, Hiruzen adalah Hokage termuda dari semua Hokage yang ada. Endingnya, Perang Dunia Shinobi pertama berakhir di bawah kepemimpinan Hiruzen. Konoha mulai mendevelop shinobinya untuk mempersiapkan jika sewaktu-waktu perang kembali pecah. Abdikos yakin di sini Hiruzen sangat sibuk sehingga ketika menikahi Biwako dan memiliki anak Asuma serta orang tua Konohamaru, Hiruzen tidak bisa menjadi ayah yang baik karena kehidupannya dicurahkan untuk mendevelop shinobi Konoha. Dan benar saja, kurang lebih 10 tahun setelah Perang Dunia Shinobi pertama berakhir, Perang Dunia Shinobi kedua pecah, tapi berkat kepemimpinan Hiruzen sebagai Hokage ketiga. Kali ini Konoha benar-benar siap. Mereka punya stok shinobi kuat untuk berperang, khususnya 3 ninja legendaris, yaitu Tsunade, Jiraiya, dan Orochimaru, plus dan Kato yang punya jutsu pengendalian arwah. Hasilnya Konohagakure menjadi satu-satunya yang keluar sebagai pemenang di Perang Dunia Shinobi kedua ini. Bahkan saking hebatnya Konoha kala itu, Hanzo Salamander sempat menjuluki Orochimaru, Tsunade, dan Jiraiya yang menjadi murid Hiruzen sebagai Sannin legendaris.
Meski menang, tapi Hiruzen kehilangan salah satu ninja terbaiknya di Perang Dunia Ninja kedua, yaitu Dankato, yang mana hal ini membuat Tsunade depresi dan memilih mengasingkan diri dari Konoha. Dunia pun kembali damai dan Hiruzen terus memimpin sebagai Hokage ketiga. Disinilah desa shinobi lain mulai mengikuti jejak Hiruzen untuk mendevelop ninja mereka demi persiapan perang. Sementara Konoha yang menang mutlak di Perang Dunia Ninja kedua seperti merasa kalau Perang Dunia Shinobi tidak akan terjadi lagi berkat kemenangan mutlak dari Konoha, sehingga Konoha bukannya bertambah kuat tapi malah menjadi seperti macan yang tertidur. Kali ini perdamaian memang berlangsung agak lama, yaitu 14 tahun sebelum akhirnya Perang Dunia Ninja ketiga kembali pecah. Dan ya, 14 tahun adalah waktu yang cukup bagi Iwagakure untuk mendevelop shinobi mereka, sehingga dengan gamblang Iwagakure berani menyerang Konoha yang kala itu menjadi macan tertidur. Dari sini tentu saja Konoha kelabakan. Saking kelabakannya, Konoha dengan ngawur mengirimkan anak-anak tidak peduli Jonin, Chunin, Genin atau bahkan ninja yang masih di akademi untuk ikut berperang. Itachi yang saat itu masih berusia 4 tahun sudah membunuh shinobi Iwagakure. Ini menjadikan pembunuhan manusia pertama bagi Itachi. Itulah kenapa banyak yang menyebut Perang Dunia Ninja ketiga sebagai perang paling brutal bagi Konoha. Untungnya Konoha masih punya Minato yang kekuatannya melebihi 1000 shinobi Krocho dari Iwagakure. Walhasil meski terseok-seok, Konoha masih bisa bertahan, yang mana Perang Dunia Ninja ketiga berakhir dengan perjanjian gencatan senjata antara Iwagakure dan Konohagakure. Dari sinilah Hiruzen sadar kalau perdamaian kemungkinan tidak akan berlangsung lama, tidak peduli siapapun pemenang perangnya. Hiruzen pun mengundurkan diri dan menunjuk Minato untuk menjadi Hokage. Alasannya cuma dua, yaitu Minato adalah man of the match di Perang Dunia Shinobi ketiga, lalu dia adalah murid langsung dari Jiraiya. Jadi Hiruzen yakin kalau Minato juga mewarisi tekad api untuk menjadi Hokage. Sayangnya tidak berlangsung lama setelah Hiruzen mengundurkan diri dari jabatan Hokage, Danzo berulah dengan merongrong kedaulatan desa Konoha. Perbuatan Danzo ini berpotensi mengakibatkan perang saudara di Konoha. Sayangnya lagi, di kepemimpinan Hokage keempat, Konoha juga menghadapi ancaman yang tidak kalah hebat dari perang, yaitu penyerangan Kyuubi yang dilepaskan Obito. Walhasil Minato terbunuh dan dengan terpaksa Hiruzen kembali menjabat sebagai Hokage karena memang tidak ada yang layak untuk menjadi Hokage saat itu. Dan ya, setelah menjabat Hokage untuk kedua kalinya, Hiruzen kembali menciptakan perdamaian. Tidak peduli meski ada Danzo yang merongrong kedaulatan, tapi intinya hingga akhir hayat Hiruzen berhasil menciptakan perdamaian. Bahkan akhir hayat Hiruzen dikorbankan untuk menciptakan perdamaian di Konoha dari serangan mantan muridnya yaitu Orochimaru. Ketiga, kesimpulan apakah Hiruzen Hokage terbaik? Yap, jika melihat dari kacamata seinen yang lebih dewasa serta pendekatan politik di dunia nyata, Hiruzen adalah Hokage terbaik. Bahkan bisa Abikos bilang Kage terbaik di sepanjang series Naruto. Kepemimpinan Hiruzen bukan hanya diuji dalam situasi damai, tapi juga situasi konflik yang berkepanjangan. Dalam dunia nyata, pemimpin dalam masa perang sangat tidak bisa terlepas dari yang namanya dosa kepemimpinan. Hiruzen adalah contoh nyata akan hal tersebut. Dia berani mengambil langkah untuk menyiapkan para shinobi sebagai senjata perang setelah tahu seberapa mengerikannya perang dunia shinobi pertama. Hiruzen juga mengorbankan tanggung jawab sebagai sosok ayah karena dia adalah ayah dari semua penduduk di Konoha. Bahkan dalam situasi terdesak, Hiruzen tidak ragu untuk mengirimkan anak-anak dalam perang. Apakah ini kejahatan? Yah, ini adalah kejahatan. Tapi seperti itulah dunia dalam masa peperangan. Winston Churchill saja pernah membumi hanguskan kota Hamburg, bahkan pernah meledakkan satu gedung yang berisi penduduk sipil Jerman yang mengungsi, termasuk Harry S. Truman yang menyetujui pengeboman Hiroshima dan Nagasaki tanpa pemberitahuan warga sipil Jepang harus mengungsi. Jadi ya, dalam masa perang, seorang pemimpin dituntut untuk menjadi iblis yang melebihi batas kemanusiaan. Bahkan Abikos yakin alasan Hiruzen tetap mempertahankan Danzo dengan segala sifat liciknya adalah karena sosok seperti Danzo dibutuhkan Hiruzen dalam mengambil tindakan jahat yang merongrong kedaulatan Konoha. Hiruzen bahkan memberikan Danzo wewenang untuk membentuk pasukan elit Konoha yang disebut sebagai Anburut.
Unburut ini kalau di masa perang dunia nyata. Kemungkinan setara pasukan SS Nazi Jerman. Para Unburut ini disumpah setia untuk menjaga kedaulatan Konoha. Bahkan lidah mereka dipasangi segel khusus untuk menjaga kerahasiaan. Ini tentu praktik yang sangat kejam, tapi dalam masa perang yang sewaktu-waktu bisa terjadi, hal ini akan diwajarkan. Bahkan mungkin para Unburut merasa kalau mereka adalah pilot kamikaze yang menjadi garda terdepan untuk menjaga kedaulatan Konoha. Itulah kenapa Hiruzen begitu dihormati saat kematiannya. Karena sebagai pemimpin dalam masa perang, Hiruzen berhasil menyeimbangkan sisi iblis dan sisi malaikat dalam dirinya. Hiruzen berhasil menyeimbangkan dua ajaran yang terlihat bertolak belakang dari Hashirama dan Tobirama untuk membuat Konoha terus bertahan, bahkan berhasil melewati 3 perang, termasuk beberapa kali serangan dari luar dan menghentikan kudeta dari dalam. Ia membuat video politik yang dihubungkan dengan budaya pop culture seperti ini benar-benar memberikan kepuasan tersendiri bagi Abdikos. Rasanya seperti memberikan mata kuliah politik pada teman-teman, tapi dengan pendekatan pop culture. Abdikos sendiri punya satu impian yang belum terwujud, yaitu menjadi dosen politik. Karena Abdikos ogah melamar jadi dosen karena lebih nyaman berbisnis. Jadi kemungkinan untuk kedepannya Abdikos akan buat video mata kuliah politik yang dipadukan dengan pop culture seperti ini untuk Abdikos ajarkan di channel Abdikos. Untuk channel Otakos akan tetap fokus menjawab pertanyaan teman-teman dengan hashtag Tanya Otakos. Saya Abdikos, salam Mi.